Halo travelers, selamat datang di channel Manado Tourism. Saya Steven dan saya seorang pemandu wisata yang ada di Kota Manado. Saat ini saya akan membahas tentang ikan favorit orang Manado, yaitu ikan cakalang. Oke, pertama-tama kita harus tahu nih bahwa ikan cakalang, ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan kenyar itu berbeda. Walaupun satu family ya. Kalau misalkan untuk ikan cakalang, bahasa Inggrisnya tuna skipjack ya. Jadi ada embel tuna karena memang satu family. Tapi mereka berbeda ya. Jadi untuk ikan tuna, ikan cakalang, ikan kenyar dan juga ikan tongkol itu masuk dalam satu jenis ikan scombreed ya. Scombreed itu ikan berjenis yang punya sirip atas maupun bawah ya. Makanya untuk keluarga ikan tuna ini masuk dalam jenis scombreed. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ciri-ciri ikan cakalang ya. Nah, ikan cakalang memang sekilas mirip sama tongkol, tapi dia berbeda. Kita lihat dulu ciri-ciri fisiknya. Untuk panjang ikan ini, dia itu bisa mencapai 108 cm FL. FL itu ukuran ikan dari ujung kepala sampai ujung ekor sini. Itu disebut FL ya. Dan untuk ciri fisik lainnya, ikan cakalang ya, dia punya garis di perut yang cukup rapat ya. Ini identik ikan cakalang. Warna perutnya ini putih keperakan. Sementara untuk bagian atasnya ini kebiruan. Dan ketika ke punggungnya itu hitam. Ya. Ini ikan cakalang. Jadi kita orang Manado sangat tahu ya membedakan ikan cakalang sama ikan tongkol. Biasanya itu untuk di Indonesia sering orang salah kaprah bilang itu sama, padahal itu berbeda. Kalau ikan tongkol di Manado kita sering sebut deho, tapi untuk ukuran yang lebih kecil ya kita sering sebut ikan deho. Untuk ciri lainnya juga ikan ini ya punya benjolan di ekor ya, bisa dilihat ya benjolan di ekor. Tapi untuk benjolan ini semua keluarga ikan tuna punya benjolan seperti ini ya. Itu untuk ciri fisik ikan cakalang ya travelers. Jadi untuk ikan cakalang sendiri itu paling bagus pilihnya yang matanya masih bening ya. Matanya masih bening itu paling baik, atau kualitas ikan cakalang sangat baik. Oke travelers, setelah tadi kita membahas ciri fisik dari ikan cakalang, sekarang kita akan membahas cara pengolahan dari ikan cakalang. Kalau di Manado kita biasanya bikin dua masakan ya untuk ikan cakalang. Yang pertama adalah woku belanga. Woku belanga adalah masakan berkuah khas Manado. Dan biasanya ikan cakalang itu masakan rumahan, bahan utamanya ikan cakalang. Seperti ini bentuknya. Nih. Ya, woku belanga ikan cakalang kaya akan rempah. Ya, bisa dilihat ya. Ya, ini woku belanga ya. Terus yang kedua adalah ikan goreng saus ya. Seperti ini ya. Digoreng terus di saus. Otomatis saus pedas ya. Karena kita orang Manado doyan makan pedas. Jadi sausnya saus pedas, cabenya cabai rawit. Oke, travelers, ikan cakalang ya selain dari mentah langsung dimasak gitu, ikan cakalang juga biasa diawetkan ya. Cara pengawetan ikan cakalang di Manado itu biasanya diasap. Kalau orang Manado bilang cakalang fufu, fufu itu diasap. Seperti ini bentuknya. Ini bentuk ikan cakalang yang diasap seperti ini. Jadi dia itu satu ekor dibelah dua ya, dan dijepit pakai kayu kayak gini ya, terus diasepin ya. Jadi ini lumayan awet travelers.
Tapi nggak bilang sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya. Walaupun dia mungkin tahan sampai 15 hari dalam pendingin, tapi rasanya sudah tidak terlalu enak ya dibandingkan dengan baru. Oh ya, travelers, untuk ikan cakalang asap ini, walaupun dia ini diawetkan, ini bukan berarti dia ikan udah kualitas jelek terus diawetkan ya. Ini justru ikan yang baru ya, baru ditangkap terus diawetkan. Makanya untuk harga ikan cakalang asap itu lebih mahal daripada cakalang yang mentah yang saya tunjukin tadi. Dan untuk ikan cakalang asap, biasanya kita di Manado itu kita bikin pampis ya. Pampis ikan cakalang itu masakan pedas, agak berkuah ya. Dan dia aroma tomatnya lumayan kental ya. Seperti ini bentuknya, travelers. Ya, ini pampis cakalang. Nah, pampis cakalang juga untuk di Manado biasa kalau misalkan mau bikin panada ya, itu biasanya dicampur sama pepaya muda ya, dicampur pepaya muda, dimasak lagi, dan itu jadi isiannya panada Kota Manado ya. Jadi peganan khas Kota Manado yaitu panada. Dan yang satunya lagi ya, ini abon ikan cakalang ya, ikan cakalang. Ini abon hampir mirip rata-rata abon pada umumnya, cuman bahan dasarnya ini ikan cakalang, dan pastinya ini pedas ya, karena orang Manado tetap doyan makan pedas. Dan travelers, ya iya, lihat dulu ya penampakannya. Dan travelers, untuk abon cakalang ini biasa favorit anak kos-kosan atau mahasiswa ya. Soalnya ini lumayan tahan ya, bisa sebulan atau sebulan lebih ya. Jadi mahasiswa atau anak kos-kosan ya cukup pakai nasi panas dicampur sama abon cakalang, pasti maknyus. Oke, travelers, perlu diketahui juga bahwa ikan cakalang itu masuk kategori ikan pelagis ya. Ikan pelagis itu adalah ikan yang bergerombol ya atau berkerumun, dan mereka itu biasa hidup di permukaan air ataupun di bawah air. Ya, jadi aktivitas mereka ada di permukaan ya untuk mencari makan ataupun di dasar ya. Untuk ikan cakalang ini masuk kategori ikan pelagis. Nah, untuk ikan pelagis juga ada dua ya, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Untuk ikan pelagis besar itu adalah cakalang, tuna, marlin ya dan sebagainya. Untuk yang pelagis kecil itu makarel sama sardin. Untuk ikan pelagis sering juga disebut ikan minyak ya. Ikan minyak karena sekitar 30% jaringan tubuh mereka itu mengandung minyak. Itu minyak ikan itu tersebar ya di dalam rongga perut ataupun di sel-sel tubuh ikan-ikan pelagis ya. Biasanya untuk ikan-ikan pelagis ini sering juga dibikin vitamin ya, seperti kayak minyak ikan ya. Karena mereka memang banyak mengandung minyak untuk ikan pelagis. Nah, untuk keluarga ikan cakalang ya, yang masuk dalam tuna itu mereka adalah ikan perenang handal ya. Jadi ketika para nelayan berhasil menemukan titik ikan cakalang, itu mereka harus mengejar rombongan ikan cakalang pakai botnya, karena mereka itu perenang yang handal. Jadi mereka itu bukan ikan teritorial ya, seperti kerapu dan sebagainya, itu ikan-ikan teritorial ataupun hiu. Tapi kalau untuk ikan tuna, cakalang, tongkol ya, kenyar, itu adalah ikan-ikan perenang ya. Jadi mereka itu berenang, dan ketika ingin menangkapnya kita harus mengejar rombongan, karena mereka itu kategori pelagis, jadi mereka berombongan. Makanya itu ketika wisatawan ingin merasakan sensasi menangkap ikan cakalang, itu harus naik boat ya untuk ke tengah laut, dan ketika menemukan rombongan ikan cakalang ya, nelayan juga wisatawan juga bisa merasakan bagaimana susahnya para nelayan itu menangkap ikan cakalang, karena ikan cakalang itu harus dikejar.
karena bersama rombongan. Ikan cakalang itu memang enak ya, tapi ketika kita salah mengolahnya, itu justru berbahaya bagi kita yang mengkonsumsinya. Perlu diketahui bersama bahwa di dalam tubuh ikan terdapat bakteri ya yang bernama Margonella margoni. Itu bakteri yang dapat menurunkan kualitas kesegaran ikan ya. Dan pada ikan jenis kombrit ya, seperti tuna, cakalang, tongkol, dan lain sebagainya, itu dari bakteri ini dia akan berubah menjadi histamin ya. Histamin itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, pada awalnya di dalam tubuh ikan itu tidak terdapat histamin, tapi histadin ya. Tapi seiring dengan matinya ikan ya dan menurunnya kualitas kesegaran ikan, perlahan histadin itu berubah menjadi histamin, dan itu sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Dan untuk ikan cakalang sendiri ya, sama seperti ikan tuna juga, dia itu proteinnya sangat tinggi, tapi dibarengi juga dengan merkuri yang cukup tinggi. Makanya untuk ikan cakalang ya, darah ikan cakalang itu sangat beracun ya. Ketika istilahnya sudah tidak fresh, atau ketika kita melihat mata ikan sudah merah, darahnya itu bisa menjadi sangat beracun ya. Makanya di Manado itu, travelers, walaupun kita kegemaran ikan cakalang, tapi ketika kita mendapatkan alergi, entah alergi apapun itu, walaupun itu selain alergi ikan, tapi ketika kita ke dokter, itu pertama-tama dokter langsung melarang kita konsumsi ikan cakalang dulu ya. Jadi dilarang makan ikan cakalang selama ada alergi. Dan kembali lagi ke darah ikan cakalang ya, darah ikan cakalang yang beracun itu di daerah kepulauan ya, di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Sangihe, Talaut maupun Sitaro. Itu biasanya darah ikan cakalang itu dikeringkan ya, dan itu biasa dijadikan racun untuk berburu. Jadi ikan cakalang ada manfaat ya, yaitu enak dikonsumsi, protein tinggi, tapi juga ada bahayanya jika kita salah mengolah ya, tidak tepat mengolahnya, hingga itu justru akan balik berbahaya buat tubuh kita. Oke, travelers, untuk informasi cakalang sekian dulu ya. Tetap stay at home, jaga kondisi tetap sehat ya. Semoga pandemi ini selesai, cepat berlalu ya, dan kita bisa jalan-jalan, traveling lagi keliling Indonesia. Salam wisata.